Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidora Utami, NIM 18053141. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran berbasis daring. Berikut videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma segini yang hadir. Iya, Bu. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada pengertian koperasi, landasan dan azas koperasi. Yang ketiga ada tujuan, ciri, dan konsep koperasi. Di mana nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan menanya kalian tentang materi ini. Koperasi adalah Pancasila, artinya dalam setiap gerakan atau aktivitasnya, koperasi harus senantiasa mendasarkan cita-citanya pada pengalaman dan pelaksanaan Pancasila. Yang kedua, landasan struktur, yaitu koperasi adalah Undang-Undang tahun 1945, ayat 33, yang berbunyi perkoperasian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Selanjutnya ada landasan operasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang terakhir ada landasan mental, kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Ada azas koperasi, azas demokrasi ekonomi, azas kekeluargaan, azas kebersamaan, dan azas keadilan sosial. Ini nanti akan kalian jelaskan. Yang ketiga ada ciri dan konsep koperasi. Yang pertama ada tujuan. Pasal 3 Undang-Undang nomor para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi, kebutuhan, dan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya dengan nilai dan prinsipnya koperasi. Yang kedua ada landasan. Ada 4 landasan yang dimiliki oleh koperasi Indonesia dan di antaranya yaitu landasan Injil. Koperasi adalah Pancasila, artinya dalam setiap gerakan atau aktivitasnya, koperasi harus senantiasa mendasarkan cita-citanya pada pengalaman dan pelaksanaan Pancasila. Yang kedua, landasan struktur, yaitu koperasi adalah Undang-Undang tahun 1900. Baiklah, yang ketiga yaitu adanya tujuan, ciri, dan konsep koperasi. Tujuan koperasi ini sendiri menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan khususnya pada masyarakat umum serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, garis besarnya tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi.
Yang pertama, mengutamakan kerjasama dan gotong royong, mengutamakan kepentingan bersama, bertujuan mensejahterakan anggota, dan yang terakhir, berjalan berdasarkan kesadaran anggota. Yang terakhir ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi ini adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Dan selanjutnya yang terakhir, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota pengawas, pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, yang terakhir kalian akan menjelaskan yang tidak Ibu jelaskan tadi. Ibu akan menunjuk salah satunya untuk menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, Yola Octavia, silakan jelaskan asas koperasian ini. Baik Bu, saya akan menjelaskan materi tentang azas koperasi. Yang pertama, azas demokrasi ekonomi. Azas demokrasi ekonomi ini sebagai dasar perumusan regulasi di bidang perekonomian nasional berperan dalam penguatan pemerintahan demokrasi yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Nah, yang kedua yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus memiliki ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga yaitu asas kebersamaan. Asas kebersamaan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya yaitu asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial adalah perhatian pada nasib anggota masyarakat yang terbelakang. Maka terhadap anggota masyarakat yang terbelakang inilah fokuskan perhatian perlu merasakan keadilan sosial itu bagian dari Indonesia. Ibu, sekian dari materi yang saya dapat. Baiklah, terima kasih kepada Yola. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang asas koperasi? Halo. Tidak, Bu. Ya, selanjutnya Elvita Putri tentang ciri-ciri koperasi. Elvita. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri koperasi. Iya Ibu. Ya, silakan jelaskan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai koperasi. Ciri-ciri koperasi ada yang pertama yaitu mengutamakan kerjasama dan gotong royong. Di mana di dalam koperasi mereka mengutamakan adanya kerjasama dan gotong royong dari setiap anggotanya. Kerjasama yang baik antar anggota koperasi akan membuat tujuan dari badan usaha tersebut lebih mudah terkait kepentingan bersama. Ciri-ciri badan usaha atau lembaganya didirikan secara bersama atau didirikan oleh para anggotanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati secara bersama. Kemudian yang ketiga, bertujuan mensejahterakan anggota. Ciri-ciri ini koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi dibentuk bersama untuk membuat derajat ekonomi para anggotanya semakin meningkat atau lebih baik. Kemudian yang keempat, berjalan berdasarkan kesadaran anggota.
Kesadaran dari anggota merupakan hal yang penting dari jalannya koperasi. Ciri-ciri ini perlu disadari oleh para anggota sejak bergabung pada badan usaha tersebut. Kesadaran ini bertujuan agar anggota bisa mengemban tugas dan kewajibannya dengan baik. Sekian Ibu. Baiklah, apakah sudah paham dan maksud dari ciri-ciri koperasi ini? Sudah, Bu. Selanjutnya prinsip koperasi. Kamila jelaskan maksud dari yang kelima itu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan tentang prinsip koperasi. Yang pertama ada keanggotaan sifat sukarela dan terbuka. Sukarela di sini artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. Yang kedua, prinsipnya ada pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi di sini artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus maupun pengawas tidak bisa mencabut hak seorang atau kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari posisinya. Yang ketiga, dari prinsip koperasi ada anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Setiap anggota memiliki perannya sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas, maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Balas jasa berupa SHU diberikan kepada anggotanya secara adil. Bagi anggota yang menyertakan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Artinya, dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kepentingan pihak luar. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan berikan masyarakat umum. Pendidikan pelatihan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga koperasi dapat beroperasi lebih baik. Sedangkan pelatihan untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran koperasi. Dan yang terakhir, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Kerjasama dengan koperasi lain maupun dengan organisasi lain dapat dilakukan lewat jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Kamila. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang perkoperasian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Baiklah, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas sudah Ibu kirimkan ke WA Group, silakan dicek nanti. Baik, Bu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah contoh video pembelajaran daring yang saya buat. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.